Kita melanjutkan perjalanan kita di dalam Injil Yohanes. Sekarang pasal 16 ayat 19 sampai 22. Dalam ayat 16 sampai 18, murid Tuhan dan juga kita mengharapkan penjelasan dari Tuhan mengenai kata yang sulit. Sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Marilah kita mendengarkan penjelasan Tuhan Yesus mengenai kata itu. Pasal 16 ayat 19. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, dan ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membahas seorang dengan yang lain apa yang ku katakan tadi, yaitu sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Kata yang diterjemahkan membahas tadi, ini Yunaninya zeteo. Zeteo ini sering berarti mencari. Di sini dapat juga berarti membahas atau mempertimbangkan atau menyelidiki. Ditulis di sini bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu. Hendak ini adalah kata ethelon, dari kata theleo dalam tense imperfect, yang memberi kesan mereka hendak dan hendak dan hendak terus. Kata kerja dalam tense imperfect menceritakan, memberi kesan bahwa kegiatan itu berulang kali jadi. Mungkin dia tahu mengenai keinginan itu dari mereka karena dia dengar bisikan mereka. Mungkin juga dia tahu secara supranatural. Contoh-contoh dari pengetahuan supranatural dapat dilihat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 47 dan 48, Yohanes pasal 2 ayat 24 sampai 25, pasal 6 ayat 64. Mari kita membaca dua dari ayat itu. Pasal 1 ayat 48, kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Ya, ada sesuatu yang supranatural di situ. Juga pasal 6 ayat 64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Pasal 16 ayat 20, amin, amin. Dan ini memang kata Yunani, amin, amin. Dan itu juga berasal dari bahasa Ibrani. Amin, amin, aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dua kata kerja ini, menangis, klaio, dan meratap, threneo, sering ada di dalam konteks kematian. 3 dari 21 kali istilah berduka cita, lupeo, berduka cita ditemui di dalam perjanjian baru, ada kaitan dengan kematian. 4 dari 16 kali kita melihat kata duka cita, kata lupe, ada juga di dalam konteks kematian. Kata benda lupe ini dapat berarti duka cita, dapat juga berarti kesedihan, juga dapat berarti rasa sakit. Di sini dan di dalam ayat 22, kata ini merujuk pada duka cita yang dialami murid-murid Tuhan karena kematian Tuhan yang mendekat. Tetapi dalam ayat yang berikut, kata lupe ini merujuk pada rasa sakit waktu melahirkan. Mereka mengharapkan penjelasan, dan dengan kata pengantar yang cukup serius, kata amin, amin, Tuhan Yesus memberi penjelasan. Mungkin di dalam duka cita yang mereka alami pada waktu itu, mereka belum paham. Tetapi kita paham bahwa ungkapan sesaat lagi, Tuhan Yesus merujuk pada kebenaran bahwa Tuhan Yesus akan disalibkan dan meninggal dunia.
dan mereka akan meratap, menangis dan meratap, dan dunia akan bergembira dan mereka berduka cita. Dia juga berkata, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dan Maria mengalami sukacita kebangkitan yang dijanjikan di dalam ayat ini lebih awal daripada para rasul. Di dalam pasal 20, ya, kita melihat ayat 15 dan 16 yang ditulis. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Para rasul mengalami sukacita itu, ya, pada kemudian saat diceritakan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Seperti yang dibahas di dalam video yang sebelum video ini, mungkin ungkapan "dan sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku" juga merujuk pada hari Tuhan. Jika demikian, maka sukacita yang dijanjikan di dalam ayat ini juga merupakan sukacita yang akan umat Allah alami pada kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Pasal 16 ayat 21. Seorang perempuan mengalami rasa sakit, dan itu kata lupe, pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, dan kata itu thlipsis, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Perubahan yang dijanjikan di dalam ayat 20 tadi, duka citamu akan berubah menjadi sukacita, diceritakan di dalam ayat ini. Penjelasan ini mungkin merupakan rujukan yang tidak langsung pada hari Tuhan. Mounts berkata bahwa ada penulis buku tafsiran yang setuju bahwa di sini ada referensi pada hari Tuhan. Ada juga penulis buku tafsiran yang menolak referensi itu. Di dalam Perjanjian Baru, penderitaan akhir zaman dikiaskan sebagai rasa sakit beranak mendahului kelahirannya. Kita membaca Injil Matius pasal 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu merupakan permulaan rasa sakit saat melahirkan. Demikian terjemahan harfiah dari Matius pasal 24 ayat 8. Juga di dalam Perjanjian Lama, penderitaan akhir zaman dikiaskan sebagai rasa sakit beranak mendahului kelahirannya. Misalnya di dalam Yesaya pasal 21 ayat 2 dan 3, Yesaya 26 ayat 16-21, Yesaya 66 ayat 7, Yeremia pasal 13 ayat 21, Hosea pasal 13 ayat 13, dan Mika pasal 4 ayat 9-10. Ya, kita hanya melihat Yesaya pasal 66 ayat 6-9. Dengar bunyi kegemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Baru saja menggiliat sakit, Zion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula?
firman Allah-Mu. Juga Hosea pasal 13 ayat 13 dan 14. Sakit beranak mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, sebab tidak pada waktunya ia bergerak, bila waktunya tiba ia tidak mau keluar dari kandungan ibunya. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Kiasan ini bahwa penderitaan akhir zaman dikiaskan sebagai rasa sakit beranak mendahului kelahirannya juga muncul di dalam sastra dan ajaran rabi-rabi Israel pada masa itu. Orchard menyebut bahwa gulungan laut mati yang diberi nama satu Ki-Ha di dalam pasal 2 ayat 8, 9, dan 10 memakai kiasan ini. Michaels, Mounce, dan Borchert semuanya berkata bahwa orang Yahudi memakai ungkapan rasa sakit melahirkan Mesias menceritakan masa kesengsaraan yang akan dialami dunia sebelum Mesias datang. Sarjana-sarjana Alkitab kadang memakai istilah masa kesengsaraan besar untuk menceritakan zaman itu. Dan masa itu diceritakan di dalam kitab Wahyu pasal 6 sampai pasal 19. Berarti dia mengkaitkan kebangkitannya sendiri dengan hari besar itu di mana semua orang percaya yang telah meninggal dunia bangkit dari kuburannya. Itu merupakan pertanyaan yang sulit. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 23, 24, 25, Tuhan Yesus mengkaitkan kebangkitan Lazarus pada semua kebangkitannya. Dan kaitan itu memang mendorong kita untuk menjawab ya pada pertanyaan ini, tetapi tidak menjadi pasti. Mari kita melihat Yohanes itu pasal 11 ayat 23, 24, 25. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jelaslah, terutama Tuhan Yesus menceritakan kematian dan kebangkitannya, yang sebentar lagi akan meluncurkan kerajaan Allah di dalam hati semua umat Allah. Dan mungkin duka cita dan sukacita yang akan mereka alami dikaitkan pada duka cita dan sukacita akhir zaman. Karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus mendatangkan akhir zaman. Pasal 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Sebelum kerajaan Allah didirikan di bumi ini, dunia harus mengalami masa kesengsaraan. Demikian juga, sebelum murid-muridnya mengalami kerajaan Allah secara batin, mereka juga harus mengalami duka cita. Baik duka cita yang akan dunia alami, maupun duka cita yang sebentar lagi akan dialami murid-muridnya, diceritakan sebagai rasa sakit mau melahirkan. Murid-muridnya akan mengalami duka cita itu pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, dan dengan satu arti, kerajaan Allah didirikan pada waktu dia bangkit dari kuburan. Ya, ini namanya kehadiran masa depan yang dibahas dalam salah satu video di dalam bagian pendahuluan. Kebenaran yang sama berada di dalam Injil Matius pasal 13, perumpamaan-perumpamaan di situ. Di dalam perumpamaan-perumpamaan itu,
kerajaan Allah tidak datang secara terbuka, tetapi secara rahasia di dalam hati orang. Ungkapan hatimu akan bergembira yang jelas menceritakan, waktu mereka melihat Tuhan Yesus bangkit dari kuburan, juga dipakai di dalam Yesaya pasal 66 ayat 14. Ya, kata Yunani yang dibalik terjemahan kita di dalam ayat ini sama dengan terjemahan Yunani dari Yesaya 66 ayat 14 terjemahan Septuaginta. Ayat ini menceritakan permulaan kerajaan Allah di bumi ini di dalam arti rahasia yang diceritakan di dalam Matius pasal 13. Yesaya pasal 66 ayat 14 menceritakan pendirian kerajaan Allah secara mulia di muka bumi ini pada akhir zaman. Tuhan Yesus berjanji bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Janji ini tidak berarti bahwa orang percaya tidak mengalami duka cita. Bukan. Tetapi janji ini berarti bahwa di dalam segala keadaan dan situasi, orang percaya memiliki suatu sukacita fundamental, sukacita yang mendasar, yang tidak tergantung pada situasi atau keadaan kita. Ya, ringkasan. Dalam ayat 16, 17, 18, murid Tuhan dan juga kita mengharapkan penjelasan dari Tuhan mengenai kata yang sulit. Sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Jelaslah, kata sesaat saja dan kamu tidak melihat aku merujuk pada kematian Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu dia di kuburan, mereka tidak melihat dia. Tetapi kata sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, itu masih kurang jelas. Mungkin kata ini hanya merujuk pada masa ia bersama mereka setelah kebangkitannya dan sebelum kenaikannya. Mungkin juga merujuk pada kedatangannya untuk kedua kali, pada waktu semua umatnya juga dibangkitkan dari kuburannya, atau bersifat ambigu, sehingga kedua pemahaman itu dimaksudkan.